Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini saya akan membagikan informasi ya, saham Adaro Energi Indonesia ya namanya sekarang ya, yang baru saja merilis laporan keuangan akhir tahunnya alias laporan keuangan kuartal 4-nya, dimana laporan keuangan kuartal 4-nya ini ya, laba bersihnya tuh naik 12% ya dibandingkan kuartal 3-nya gitu ya. Tapi secara keseluruhan selama tahun 2023 ini Adaro tuh profitnya turun ya. Nanti kita lihatlah turunnya seberapa besar gitu ya sepanjang tahun 2023. Tapi kalau nanti kita hitung ya dari EPS-nya ya, itu masih berpotensi akan membagikan dividen jumbo ya di bulan Mei. Biasanya dia bagi dividen final ya. Sebelumnya dia juga udah bagi dividen interim ya, sekitar 190-an rupiah lah waktu itu ya. Oke, jadi nanti kita bahas. Sebelum mulai membahas Adaro, saya ingin menginformasikan beberapa saham yang sering membagikan dividen rutin ya, yang sudah merilis laporan keuangan akhir tahunnya. Di situ ada ASI ya, ada ITMG, UNTR, dan juga Hexa ya. Kalau Hexa baru kuartal 3 ya, kuartal 3 versinya Hexa ya, karena kan Hexa ini laporan keuangannya kuartalannya itu ngikutin sistem di Jepang ya. Jadi kuartal 3-nya Hexa itu tuh berakhir di Desember gitu ya. Oke, jika teman-teman berminat menonton video-video ini, nanti linknya bisa cari di kolom deskripsi ya. Oke, kita lihat dulu laporan keuangan 7-8 tahun ke belakang ya, dimana bisa lihat di sini laba bersihnya Adaro itu memang kadang bertumbuh ya, kadang berkurang gitu ya, tapi ya tetap selalu profit gitu ya. Bisa dilihat ini 3 tahun berturut-turut dia profitnya berkurang ya, lalu 2 tahun terakhir nih naik sangat banyak ya, 524% dan juga 177%. Oke, nah ini di tahun ini ya, secara total pendapatannya itu turun 19,5%, lalu ada kenaikan 15% di beban pokok pendapatannya, sehingga laba brutonya turun ya 45%. Setelah dikurangi beban usaha, laba usahanya juga turun 45%, dan laba bersihnya ya itu turun 34% ya. Yang ini ya, pemilik Intetes Induk itu turun 34,51%. Oke, kalau kita lihat per kuartal ya, kuartal 4 versus kuartal 3, bisa lihat sini pendapatannya ya itu juga turun 5,89%, tapi net income ya alias laba bersihnya itu naik ya 12% ya dibandingkan kuartal 3 ya. Tapi kalau kuartal 4 tahun ini dibandingkan kuartal 4 tahun lalu itu juga ada penurunan sekitar 34% gitu ya. Tapi ya ini lumayan lah ya, di saat harga batubara nggak naik-naik banget gitu ya, selama kuartal 4 dia berhasil mencetak kenaikan laba nih dari kuartal 3 ke kuartal 4 ya. Ini adalah jumlah produksi ya dari Adaro untuk batubaranya ya. Jadi produksinya itu ada kenaikan 5% ya dibandingkan tahun lalu, sedangkan untuk volume penjualannya itu ada kenaikan 7% gitu ya. Jadi bisa dilihat ya, volume produksinya naik, volume penjualannya juga naik, tapi profitnya turun gitu ya, pendapatannya juga turun. Itu memang karena average selling price-nya ya alias harga jual batubaranya memang turun gitu ya sepanjang tahun 2023. Nah, ini adalah penjualan ya dari thermal coal maupun metallurgical coal ya, dimana thermal coal biasanya untuk membangkit listrik, sedangkan metallurgical itu yang lebih heating value-nya lebih tinggi ya, bisa digunakan di industri baja ya. Bisa lihat sini thermal coal-nya paling banyak dijual ke domestik ya. Setelah domestik, yang keduanya itu adalah Asia Tenggara, dan ketiganya ke Cina ya. Sedangkan untuk metallurgical paling banyak ke Jepang ya, ke Jepang dan juga ke Cina ya. Domestiknya hanya 13%. Lalu kalau kita lihat harga batubara setahun terakhir ya, masih bisa dibilang ini downtrend ya, walaupun
beberapa hari ini naik cukup banyak ya, cuma ini kita belum tahu ya ini hanya rebound sesaat ya atau memang beneran rebound gitu. Jadi kalau ingin mengkonfirmasi ada perubahan tren di harga batubara, mungkin harus melewati harga ini ya di sini ya, 157 atau 158 lah kira-kira di sini ya. Kalau dia bisa melewati ini berarti kemungkinan besar memang sudah terjadi perubahan tren ya, dari downtrend ke uptrend gitu ya. Tapi yang jelas kalau sampai saat ini ya bisa kita bilang ini masih downtrend lah harga batubara ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat ini harga crude oil ya, harga minyak bumi bisa dilihat ini uptrend lah ya, sejak Desember 2023 nih ya. Apalagi di seminggu terakhir ini dia berhasil break resisten di sini nih. Oke, jadi bisa dibilang saat ini harga minyak bumi sendiri sedang uptrend ya. Jadi apakah nanti harga batubara akan mengikuti harga minyak bumi gitu ya? Perlu kita sering-sering cek nih harga batubara ya. Oke, sekarang kita lihat rasio dari Adaro ya. Per 5 tahun terakhir itu rata-ratanya di 9,12 kali dan saat ini dia diperdagangkan di 3,14. Jadi bisa dibilang ini saat ini harganya under value ya berdasarkan historis per dari Adaro. Sedangkan untuk PBV-nya bisa dilihat sini rata-rata 5 tahun terakhir itu 0,93 ya PBV-nya, dan saat ini dia diperdagangkan di 0,76 ya. Jadi lumayan under value ya, masih ada selisih cukup jauh nih ya, 20%-an ya. Nah, kalau kita lihat book value dari Adaro saat ini itu di 3.269. Kalau kita menganggap harga wajarnya itu adalah di PBV 0,93 ya. 0,93 itu yang tadi harga lagi PBV rata-rata 5 tahun terakhir ya. Maka harga wajarnya PBV itu ya 3.269 dikalikan 0,93 dapatlah 3.040,17 rupiah. Nah, di hari Jumat ya 1 Maret itu Adaro closing di harga 2.490 ya. Jadi dari 2.490 ke 3.040 itu ada potensi kenaikan alias capital gain sebesar 22% ya. Jadi cukup tinggi lah ya ini ya potensi kenaikannya ya, jika kita yakin kalau Adaro akan balik ke PBV 0,93 nya atau mungkin nanti dia bisa lebih ya, seperti di tahun 2022 gitu ya ke 1,57. Tapi itu akan terjadi kalau harga batubara memang bakalan naik di tahun ini ya. Sebenarnya beberapa perusahaan batubara Indonesia ya ketika dia public expose ya di tahun 2003 lalu ya, ada yang di Oktober, November, Desember, mereka manajemennya tuh memprediksi kalau harga batubara ya mirip-mirip seperti harga batubara di kuartal 4 2023 ya. Jadi mereka tidak berekspektasi kalau harga batubara akan melonjak tinggi ya di tahun 2024. Oke, sekarang kita bandingkan ya Adaro dengan beberapa saham batubara lainnya ya, yang sudah mengeluarkan kuartal 4 itu baru ITMG dan Adaro ya. PTBA, ABMM dan Games ini belum ya mengeluarkan laporan kuartal 4 ya. Bisa dilihat sini untuk EPS dari Adaro di 790 ya. Masih kalah jauh ya dibandingkan ITMG ya, maupun ABMM dan Games juga masih lebih tinggi daripada Adaro ya. Untuk PER sendiri dia di 3,15 ya, bisa dilihat sini tidak terlalu tinggi ya dibandingkan 4 saham lainnya ini ya. Tapi yang paling rendah memang ABMM ya. Lalu untuk PBV 0,7 ini Adaro yang paling kecil ya, bersaing ketat dengan ABMM yang PBV-nya 0,76 ya. Lalu ROE-nya cukup besar juga 22%, tapi ini Games luar biasa ini ya, ROE-nya 71,8% nih. Sedangkan untuk DER di 0,41, yang paling kecil itu adalah TMG. Kalau kita subsektor rata-ratanya itu PBV-nya di 2,44 ya. Jadi PBV Adaro tuh sangat jauh di bawah sektor oil, gas and coal ya. Untuk PER-nya sendiri itu di 7,02.
Lagi-lagi Adaro nih jauh di bawah rata-rata per subsektor oil, gas, and coal. Jadi kalau kita lihat dari rasio-rasio ini ya bisa dibilang ya masih murah lah Adaro ya, dibandingkan PTBA gitu misalnya ya, yang PBV 1,6 terus PR 5,89 gitu ya. Dan kalau tadi kita lihat historis dari PBV dan PR 5 tahun terakhir juga, saat ini Adaro tuh ada di posisi under value ya. Oke, ini chart dari Adaro bisa dilihat di sini masih ada beberapa gap yang belum ketutup ya. Ada gap di 3.330, lalu ada gap di 3.770 nih yang belum tertutup ya. Dan saat ini ya ada support di 2.330 nih. Kita zoom dulu nih. Ya ada support di 2.330 ya. Sempat jebol-jebol dikit nih ke 2.320 ya, tapi dia closingnya tetap ada di atas 2.330. Dan support berikutnya tuh ada di support lagi, resistennya di 2650 ya. Jadi mereka terlihat ini Adaro sedang bergerak sideways di antara 2.330 sampai dengan 2.650 ya. Dan kemarin kemarin lagi ya, hari Jumat 1 Maret ini dia ada gap up ya di 2.420 ya. Mungkin karena publik menyambut baik laporan keuangan Adaro ya, tapi walaupun laporan keuangan tahunannya turun, tapi kan tadi ya kuartal 4-nya itu profitnya naik 12% dibandingkan kuartal 3 ya. Mungkin dianggap sesuatu yang baik ya, sehingga direspon oleh publik itu ya dengan gap up ini ya di 2.420 yang belum ketutup nih. Dan kemarin juga kenaikan harganya diikuti dengan volume yang cukup lumayan ya. Oke, kalau secara EMA bisa lihat di sini, EMA ya dia closing sudah di atas EMA 50-nya ya. Tapi ini memang masih belum kita bisa bilang uptrend ya, bahkan secara short term juga belum bisa kita bilang uptrend ya, karena nih ada gap up ya. Mungkin nih hanya respon publik panik buying sehari ini aja, atau akan lanjut di Senin ya, kita nggak tahu. Kita mesti lihat dulu nih. Intinya bisa dibilang confirm uptrend kalau dia bisa tembus di resisten 206.50 ini. Oke, mengenai dividen ini pas ke public expose di November 2023 ya, ada pertanyaan bagaimana dividen tahun depan. Jawabannya adalah perusahaan tidak memiliki kebijakan khusus terkait dividen, namun apabila melihat rata-rata pemberian dividen sejak IPO, rasio yang dibayarkan adalah sekitar 40% gitu ya. Jadi ya bocorannya ya sekitar 40%-an lah gitu ya. Nah, ini adalah historis dari dividen Adaro. Bisa lihat di sini tahun lalu dia memang di sekitar 40% ya, tepatnya di 41,25% nih dividen payout ratio-nya ya. Tapi dia sempat di 72% maupun 99%. Mungkin nih 99% karena di tahun 2020 nih profitnya kan kecil ya, jadi dividen payout ratio-nya dibesarin biar dividen yang dirasakan investor lebih berasa lah gitu ya. Karena kalau labanya kecil, dividen payout-nya kecil ya recehan gitu ya dividen dari Adaro gitu. Oke, jadi secara tahunan ya, full year 2023 itu earning per share dari Adaro adalah 792,29 ya. Kalau kita asumsikan dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu ya, 41% lah gitu ya, kita turunin ke bawah dikit, maka dividennya itu 324,83 ya. Dan dia sudah bagi dividen interim ya di Desember kemarin ya, sebesar 159,98. Jadi kita kurangin aja sisa potensi dividen finalnya kira-kira di 124,85 ya, dengan menggunakan harga penutupan di Jumat 1 Maret berapa tadi? 2.490. Maka potensi dividen yieldnya adalah 5% ya, jika teman-teman punya sahamnya di harga 2.490. Nah, kalau kita mau agak-agak menghayal dikit ya, siapa tahu dividen payout ratio-nya nih sama seperti tahun 2021 ya, di sekitar 70%-an gitu ya, 72. Kita asumsikan 70%, maka dividennya 554,6 dikurangi dengan dividen interim sudah dibagikan, maka potensi dividen finalnya di 354,85
14,62 ya, sehingga dividen yieldnya sangat besar ya, 14,2%. Ya ngayal dikit boleh gitu ya, tapi kalau mau yang realistis berarti yang dividen yieldnya 5% ini gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman yakin ya dengan Adaro ini akan membagikan dividen payout ratio 40%? Atau ada teman-teman yang yakin dengan dividen payout ratio 70% ya? Silahkan tuliskan di kolom komen ya pendapat teman-teman. Apakah Adaro ini masih menarik ya untuk dibeli di harga 2490 ya, untuk mendapatkan potensi dividen di bulan apa tuh? Bulan Mei, bener ya? Ini kan bulan Mei gitu ya. Atau ada yang mengincar dari capital gain aja gitu ya. Siapa tahu dia bisa menutup gap ya, minimal gap yang 3.330 ini bisa ketutup gitu ya tahun ini ya. Itu kan berarti potensi naiknya cukup besar tuh ya, dari 2.500 ke 3.330. Sekali lagi silahkan tuliskan pendapat teman-teman ya di kolom komen ya, agar kita bisa saling berbagi ide gitu ya. Jadi saya tunggu pendapat teman-teman di kolom komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata.